kita merasakan begitu besar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saking besarnya Bapak sekalian rahmat kasih sayang tersebut, maka saat ini pun mungkin tanpa sadar atau kita belum menyadarinya bahwa banyak yang terjadi di sekitar kita, bahkan pada diri kita sendiri, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Paru-paru kita sekarang juga berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Jantung kita berdetak ya, paru-paru mengembang mengempis, jantung berdetak, semua berjalan sendiri, termasuk darah kita sekarang. Semua Allah yang urus. Anda yang tadi pagi makan pun ketika makanan itu masuk ke tenggorokan atau kerongkongan kita juga sama. Allah yang mengurusnya. Allah yang menjadikan itu sebagian berubah menjadi makanan, jadi sel, otot, segala macam, dan sebagian lagi berubah menjadi kotoran. Maka alhamdulillah ada sebuah kata yang luar biasa, penuh hikmah, penuh kebaikan, yang dengan itu Allah cukupkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kalau kita hitung-hitung nikmat itu nggak bakal kita bisa hitung. Apa yang Allah berikan kepada kita semua Bapak sekalian juga adalah kebaikan. Lapar yang kita rasakan pada saat kita mau makan juga merupakan nikmat dari Allah. Tanpa rasa lapar kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan. Tanpa rasa haus kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya minuman. Semua yang Allah berikan kepada kita semua tidak lain tidak bukan nikmat. Maka janganlah mengeluh ketika merasakan rasa lapar. Karena kalau orang kenyang tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan lagi. Kalau orang terlalu banyak minum, nggak ada hausnya, maka tidak akan ada rasa nikmat pada minuman tadi. Apa yang Allah berikan kepada kita semua, semuanya baik. Persepsi kita saja yang mungkin mengatakan itu tidak baik. Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis bahwa urusan seorang mukmin itu luar biasa. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur dan itu keutamaan untuknya. Kalau dia mendapatkan ujian, dia akan bersabar, itu jaga keutamaan. Semua yang Allah berikan berupa nikmat, ujian baik untuk kita, tergantung bagaimana kita memandangnya. Apa-apa yang kita dapatkan ini pun tidak lepas, tidak jauh ya pastinya dari apa yang diperjuangkan oleh manusia yang sangat-sangat kita rindukan. Manusia yang hidupnya berjuang untuk memuliakan, menegakkan agama ini. Manusia dengan orang-orang terbaik yang berada di sekitarnya, akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya iman ini, nikmatnya Islam ini, dan nikmatnya akidah ini. Nabi SAW Bapak sekalian memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua ya. Dua petunjuk yang dengan itulah sebenarnya kalau kita kembalikan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau petunjuk Nabi SAW, maka hidup kita pasti akan baik. Sayangnya banyak orang zaman sekarang jauh dari petunjuk itu. Banyak orang, terutama mungkin dalam bidang saya saat ini yang saya coba sampaikan adalah seringkalinya kita sudah mengerti, sudah paham bahwa apa yang kita dapatkan misalkan tidak baik, kurang baik, katakanlah di sisi makanan masih juga dikerjakan. Kita sudah tahu banyak makanan yang tidak baik, kita sudah tahu banyak minuman yang tidak baik, tidak sehat, tapi masih juga dikonsumsi. Ya. Dan kita tahu mana yang tidak sehat, kita tahu mana yang sehat. Ya. Disitulah yang atau kita melihat bahwa ternyata iman atau kolbu kita atau hati kita tidak atau kurang terjaga. Nabi SAW memberikan pedoman atau Allah sendiri memberikan pedoman kepada kita bahwa syarat dari makanan itu kalau mau dikonsumsi ada 3. Yang pertama dia harus halal. Harus halal. Kalau enggak halal jangan konsumsi. Anda masuk ke restoran atau mungkin beli sesuatu makanan dan Anda merasa atau melihat atau tiba-tiba ada feeling gitu kan bahwa makanan itu nggak halal, jangan makan. Semua hal yang ragu-ragu yang dirasakan seseorang kalau terus-menerus dia kerjakan, maka pada akhirnya akan jatuh kepada keharaman. Innal halal bain wa haramu bain wa bainahuma mushtabihat. Nabi SAW sampaikan yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada syubhat. Orang yang ingin menjaga hatinya, imannya, dirinya, maka hindarkan yang syubhat-syubhat. Dan syubhat merupakan salah satu penyakit dari hati seseorang. Syubhat. Ragu, was-was, ya, jangan makan. Ya, seperti itu. Maka Bapak sekalian, kita selalu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ya, karena zaman sekarang ini, zaman era fitnah kayak begini, kita sering melihat bahkan yang jelas, yang halal itu udah nggak jelas lagi. Haram apalagi, itu kelihatan kabur semua. Ya, fitnah semua Bapak sekalian. Maka
apa-apa yang kita mungkin insya Allah kerjakan saat ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk kembali pada Allah. Ya, saya beberapa kali ketemu dengan jemaah-jemaah gitu, mereka sering mengatakan bahwa masya Allah sekarang ikut program apa-apa yang saya sampaikan, tapi yang saya buat saya senang bukan justru apa yang mereka konsumsi. Mereka mengatakan bahwa sekarang mau ikut lagi program hamil gitu kan. Tapi bahasanya itu malah justru bahasa-bahasa yang sifatnya ruhiyah, bahasa iman. Sekarang saya sudah mulai rutin berpuasa. Saya sudah mulai mengatur makan. Saya sudah mulai bangun malam seperti itu. Ini yang kita kejar. Ya, karena memang Islam memberikan pedoman yang sangat jelas ya, bahwa semua syariat dalam agama kita yang kita cinta ini menyehatkan. Semua syariat menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Ya. Apa yang kurang sehat dari Islam? Semua sehat. Bapak sekalian. Syahadat, ya. Apakah syahadat itu tidak sehat? Sangat sehat. Bahkan itu membuat kita tuh bahagia. Ya. Seorang itu, ya, berapapun ya dalam terminologi Islam, ya, berapapun kebaikan yang dilakukan, tapi kalau nggak ada syahadatnya, nggak ada gunanya. Melakukan suatu kebaikan kalau nggak ada tidak diucapkan Bismillah saja, nggak ada kebaikan di situ, ya. Dan untuk itu semua kita harus menyadarinya. Itu sebenarnya Nabi SAW mengajarkan betapa luar biasanya kata-kata, kalimat-kalimat baik, ya, yang bahkan kalimat baik itu nanti akan menjadi makanannya kita. Di akhir zaman nanti, Bapak sekalian, makanan kita sudah bukan lagi makanan fisik, tapi tasbih, tahmid, tahlil, takbir jadi makanan kita. Karena yang kita butuhkan saat itu nanti adalah makanan buat imannya, kolbunya. Itu yang kita butuhkan. Nah sekarang kalau boleh kita ada semangka, ada melon, sehat? Sehat. Pertanyaannya, kalau kita makan fisik kita, itu jadi makanan buat kolbunya kita. Nah itu yang kita kurang zaman sekarang. Apa yang terjadi? Dimakan semua. Makan semua. Apalagi kalau sudah enak. Meskipun enak itu belum tentu sehat. Mau buktinya? Saya tanya kepada Anda. Ini satu piring buah kayak begini. Katakanlah saya tambahkan dengan kurma, saya tambahkan dengan kacang-kacangan. Dengan satu piring nasi goreng, sehatan yang mana? Kenapa sedih gitu jawabnya? Hah? Satu piring ini, katakanlah, dengan satu piring nasi goreng, sehat yang mana? Ini ya, sepakat ya, yang kanan saya. Yang ini yang nggak sehat. Pertanyaan saya, kalau dikasih pilihan, yang dimakan yang mana? Yang ini kan? Kenapa dimakan? Enak kan? Itu ceritanya. Nafsu, akhirnya nafsu makan hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu. Makan bukan lagi kebutuhan, tapi lebih ke hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang terjadi, Bapak sekalian, repot urusannya, akan repot, serius akan repot. Ya, udah nggak ngerti lagi, dia makan sekedar buat makan aja. Kalau sudah makan berlebihan, apa yang terjadi? Kalau makan berlebihan, apa yang terjadi? Pasti gemuk, ya kan? Nah sekarang kita lihat banyak orang gemuk zaman sekarang, betul nggak? Banyak orang gemuk zaman sekarang, dan itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti aku melihat banyak dari kalangan umatku yang mereka mengalami fenomena kegemukan, kata Rasul. Gemuk itu sehat nggak? Enggak, ya, gitu. Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, sekarang dulu wajahnya persegi, sekarang bak rembulan. Dulunya apa tuh namanya, badannya bagus, sekarang ya begitulah, seperti itu. Karena apa? Karena kebanyakan makan. Yang dimakan nggak ngerti lagi apa, gitu kan. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita hari ini untuk belajar sehingga kita paham masalahnya apa sih, gitu kan. Tadi saya sempat ngobrol dengan pengurus di sini. Ya itu beberapa kali saya sering dapatkan. Jadi mereka cerita bahwa subhanallah, katanya ada salah satu jamaah di sinilah gitu kan, yang dulunya ubanan gitu kan. Terus ketika beliau mulai menerapkan ya beberapa saran-saran postingan saya itu, ubannya berubah jadi hitam. Bisa nggak? Bisa sebenarnya.
Tubuh kita tuh bisa reverse back, dia bisa balik ya. Kalau belum saatnya menua, bisa. Asal apa? Asal bahan bakunya ada, itu dia. Asal bahan bakunya ada. Jadi makanan yang kita makan itu Bapak sekalian, pilihannya dua. Kalau dia nggak jadi biangnya atau masalah atau penyebab penyakit, dia akan menjadi obat buat tubuh kita. Itu aja. Ya. Kenapa banyak orang yang sekarang sakit-sakitan? Karena yang dimakan sudah bukan lagi living food. Living food itu makanan hidup. Ini kan makanan hidup nih. Ya. Makanan kayak begini memberikan kehidupan, ya tanda kutip. Pohon ya, katakanlah pohon, misalkan pohon jeruk kayak begini, misalkan. Pohon jeruk ini kan, lihat, kalau kita mentadaburi Bapak sekalian, saya kadang-kadang lihat begini tuh, Masya Allah, Maha Besar Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu loh. Kenapa? Kita lihat subhanallah, Allah yang melindungi dia gitu loh. Waktu pohon ini, katakanlah ini misalkan apa namanya batangnya, batang jeruk gitu kan, dia menjadi bagian dari ranting-ranting tadi kan. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya bisa jadi kayak begini? Ya, petani yang nanam ini kan dia tanam cuma bijinya aja, masukin ke tanah, coba lihat. Habis itu ditutup tanahnya, disiramlah, kasih pupuk segala macam. Allah yang menumbuhkan batangnya, akarnya, pohonnya, daunnya, rantingnya sampai buahnya. Kontribusi dia nggak banyak gitu loh. Maka petani-petani itu ya biasanya, bukan biasa, dalam Islam zakatnya kan lebih besar karena nggak banyak ngurusin gitu kan. Allah yang ngurusin semua ya, seperti itu. Nah, apa yang dia kerjakan ini Bapak sekalian, atau mungkin apa yang buah kayak begini, lihat ada bijinya, kemudian buah ini tumbuh dari hasil pohon atau batang itu mengangkat sari-sarinya tanah kan gitu kan. Dan kalau kita bicara tanah, manusia kan dari tanah. Walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari tanah. Kemudian dari tanah itu, dari pohon itu diangkat, pompa naik ke atas. Akhirnya Allah ciptakan, lihat. Allah ciptakan ranting dulu. Kemudian Allah ciptakan ada daun di situ. Ada kuncupnya sampai akhirnya jadi apa namanya bibit-bibit buahnya ini. Gitu loh. Apa yang diambil sama pohon? Apa yang terkandung dalam ini? Yang terkandung dalam mereka ini apa? Sarinya tanah kan? Ceritanya begitu. Ya, sarinya tanah. Lalu apa yang atau proses apa yang menyebabkan dia bisa tumbuh kayak begini? Karena dia bisa tumbuh karena ada matahari gitu loh. Karena ada matahari. Akhirnya dari daunnya dia, pada proses pembentukan dia itu Allah menciptakan oksigen, gitu kan? Kita hirup oksigennya. Setelah itu dari proses fotosintesis itu Allah menghasilkan atau Allah menciptakan, memberikan kepada kita gula yang Allah tanamkan atau berikan di sininya, salah satunya atau mungkin di daun-daun tadi. Maka di sini ada kehidupan. Allah lindungi dia dengan apa? Dengan ini. Ketika Anda buka kayak begini, ya, jeruk ini kita judulnya tadabur dulu ya, biar paham. Terus saya letakkan lama-lama, apa yang terjadi dengan kulit ini? Pasti akan kuning, coklat kan? Kenapa? Ada oksigen, kena oksidasi. Maka kalau di sini kita belajar, ternyata kalau kita bicara buah-buahan misalkan, kapan waktu terbaik makan buah? Ketika Anda petik, Anda makan. Waktu terbaik. Semakin tidak lama jeda waktu dari petikan sampai kita makan, semakin bagus. Karena semakin banyak fitonutriennya, living enzimnya makin banyak di sini. Gitu. Oke. Nah, yang kedua apa? Jangan lama-lama dibuka. Jangan lama-lama dibuka. Artinya kalau ada dibuka, segera makan. Gitu. Habis dibuka, segera makan. Sebab apa? Jadi nanti kuncinya semakin banyak living food atau makanan hidup kayak begini yang Bapak Ibu makan, itu subhanallah semakin badan kita akan kedapatan atau mendapatkan bahan baku yang tepat untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya. Gitu ya. Jadi penyakit itu kalau bagi saya sih ya, penyakit itu jangan diobatin. Benerin badannya aja. Benerin nutrisinya, benerin perutnya, benerin otaknya, benerin ibadahnya. Insya Allah penyakit akan hilang dengan sendirinya. Ya, saya sempat subhanallah lihat
Postingan, ada satu postingan saya coba survei gitu kan. Itu udah sekitar 2-3 pekan yang lalu itu. Saya tanya ibu-ibu di sini yang berhasil hamil, tanya saya. Dari apa-apa yang saya share di sini itu ada berapa? Ada banyak nggak? Mohon di-share dong. Itu subhanallah ada 5.700 komen. Itu sebagian besar hamil loh. Tapi yang membuat saya bahagia apa? Mereka sudah mulai tahajud, puasa, sedekah, banyakin istighfar. Ternyata solusi spiritual namanya. Dan justru lebih bermakna, lebih berfaedah, dan lebih punya efek yang luar biasa ke badan. Solusi spiritual. Dalam surat Nuh kan Allah sudah sampaikan, ya, perbanyaklah istighfar. Istighfar itu akan memperbanyak kebunmu, hartamu, kata Allah. Atau kata Allah, istighfar itu akan memperbanyak keturunanmu, kata Allah. Gitu loh. Itu kan bahasa saya solusi spiritual. Ya. Lalu apa mereka makan? Simple banget gitu kan. Ya, simple banget. Mau modal kunyit, modal apa? Serai, siduk nipis, madu gitu doang kayaknya. Gitu doang. Tapi kenapa? Badannya sudah siap, pikirannya sudah siap. Hatinya sudah terpaut dengan yang menciptakan dia. Itu yang kita mau kejar. Ya. Jadi bukan cuma sekedar ngandalin beginian atau mungkin apa herbal atau apapun, bukan. Ya. Seperti itu Bapak sekalian. Maka kita belajar ya hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga nanti harapannya yang sehat semakin sehat, yang berpenyakitan bisa hilang penyakitnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam konsep penyakit itu asal muasalnya bukan dari fisik. Bukan dari fisik. Jadi kalau kita mungkin zaman SMA atau SMP dulu kan mengenal mens sana in corpore sano. Apa artinya? Artinya apa? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Saya sih nggak sepakat dengan istilah itu. Ya, kenapa? Ya banyak orang di rumah sakit jiwa fisiknya sehat, ya kan? Jiwanya nggak sehat, gitu loh. Justru malah kebalik. Islam memberikan pedoman yang justru kebalikannya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nabi bilang apa? Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iza solahat jasada kulluhu, wa iza fasadat fasada jasada kulluhu. Kalau dia baik semua, dia rusak semua. Dan itulah kolbu, kata Nabi, kan gitu. Jadi dia rajanya, dia bukan tentaranya, ya. Dan dia pengendalinya, gitu loh. Sayangnya ya kita tidak terlalu banyak memanjakan atau memuliakan atau apa ya, ya menjaganya dia gitu, menjaga si kolbu tadi, sehingga lebih dominan nafsunya. Kolbu itu sekalian nggak butuh banyak makan. Tapi bahasa saya tadi gini, ini kan kalau Anda makan tadi nanas satu, pisang satu, apa pepaya satu, melon satu, mangga, makanan buat fisik kita. Baca bismillah berkah insya Allah. Tapi kalau lebih banyak makanan kayak begini yang kita kasih ke orang, lebih sehat kolbunya. Gitu loh. Itu yang kita butuhkan zaman sekarang. Ya, mau sesehat apapun makanan yang makan, jangan lupa berbagilah kepada orang lain. Nanti kolbunya akan sehat. Ya, kalau Anda katakanlah beli suatu porsi makanan sehat misalkan gitu kan, jangan lupa bungkus satu kasih ke orang. Anda dapat fisiknya sehat dengan makanan sehat tadi, misalkan Anda akan dapat juga keberkahan dari makanan yang Anda berikan pada orang tadi, dan akhirnya menyebabkan kolbunya akan sehat. Ya, seperti kalau Anda, pokoknya setiap Anda melakukan satu kebaikan untuk diri Anda, contoh begini, sedekah itu paling baik pada siapa? Pada diri kita. Ada seorang bertanya pada Nabi SAW, dia katakan begini, ya Rasulullah, kalau aku punya 1 dinar, kemana aku harus sedekahkan dinar tersebut? Kata Nabi, bersedekahlah buat dirimu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pelit sama diri kita. Jadi kalau saya sering ngomong begini, kenapa? Ketika sedikit aja ngomongin kacang almond gitu kan, kacang mete, pistachio, biasanya jawabannya mahal gitu kan, kan gitu kan. Tapi dia nggak sungkan-sungkan beli pulsa, beli handphone, kan gitu loh. Buat dirinya berkaitan dengan kepentingan badannya, pelitnya minta ampun. Penyakit nggak itu? Penyakit AB namanya. AB itu apa? Al-bakhil.
Pelit. Kencelengan lewat dari zaman dulu, nggak berubah-ubah, noceng. 2000. Padahal duitnya ada loh. Ya, pakai tutup lagi. Mintanya rezeki, jodoh, harta, banyak betul mintanya. Ya. Penyakit. Lawan, harus dilawan. Suatu ibadah itu sekalian harus dilawan. Sama kayak hidup sehat. Hidup sehat itu susah, benar susah. Karena judulnya harus melawan hawa nafsu. Ya, dok susah dok, emang susah. Tapi kalau Anda nanti sudah merasakan kenikmatannya, Anda akan jauh lebih merasakan kenikmatan hidup sehat itu daripada sekedar makan yang nggak sehat. Karena makan nggak sehat juga ngasih kenikmatan. Makan sehat juga ngasih kenikmatan. Sama juga dengan, dan itu nggak bisa dicampur-campurin, nggak bisa. Kalau mungkin bahasanya lebih luas lagi, kenikmatan dalam ketaatan itu tidak bisa dicampur adukkan secara sempurna dengan kenikmatan dalam maksiat, nggak bisa. Jadi kalau mau maksiat, sekalian maksiat yang optimal. Nauzubillah min dzalik. Orang yang zina, curi, khamr, gibah, dosa-dosa besar itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya sholat, nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak bisa campur-campur gitu loh, nggak bisa. Ya. Orang yang katakanlah merasakan kenikmatan ibadah, ketaatan, juga nggak akan merasakan kenikmatan lagi dalam hal yang tidak baik, gitu loh. Pilih salah satu, mau jalan yang kanan, yang kiri, mau surga, neraka, nggak bisa tengah-tengahnya. Ya. Meskipun itu tidak terlalu ekstrim, saya katakan dalam urusan kesehatan. Tapi ingat sekalian, ya saya kemarin sempat dapat sebuah lab. Seorang ustadz mungkin bapak ibu kenal, saya sebutin namanya lah. Dia liatin ke saya, dan ustadz itu waktu saya lihat labnya, aduh sudah nih, saya bilang sudah gula puasanya sudah di atas normal, tinggi sekali, cukup tinggi. Terus indikator diabetesnya sudah tinggi juga. Setiap saya ngomong sesuatu beberapa kali hidup saya, aduh nikmati aja hidup dok, saya bilang. Ya betul, saya bilang. Tapi tubuh kita nggak bakal bisa bohong. Gitu loh, nikmat aja hidup, tapi ingat makanan nggak sehat gimana? Setiap mau kajian misalkan beliau makan nasi dengan berbagai macam lauk nggak sehat, gitu loh. Nggak bisa dibohongin badan kita tuh, tenang aja, gitu loh. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk hidup sehat? Ya. Kalau sudah, untuk apa kita kerjakan itu? Gitu loh. Saya mau minta deklarasi dulu. Bapak Ibu sudah siap hidup sehat? Untuk apa? Untuk Allah, gitu loh. Itu dulu yang pertama. Supaya apa? Nanti kalau kita niatkan untuk Allah, bukan karena cuma sekedar ikut-ikutan, bukan cuma sekedar gaya-gayaan, atau bahasa keren itu lifestyle gitu kan, atau gaya hidup, maka Anda minum madu dapat pahala, minum jahe dapat pahala, minum kunyit dapat pahala, karena kan untuk Allah semua. Dan niatkan untuk apa? Untuk ibadah yang lebih baik, gitu loh. Tapi harus tahu dulu masalahnya apa. Kenapa saya sakit-sakitan? Nah, itu nanti kita akan bahas. Ya, jadi sekali lagi saya tanya, kan Allah jadi saksinya ini. Bapak Ibu sudah siap hidup sehat? Kurang kenceng. Sudah siap hidup sehat? Masya Allah, Allah jadi saksinya ya. Nanti kalau Anda langgar, Anda urusan sama Allah. Karena Allah menciptakan kita kan sempurna. Manusia tidak didesain Allah untuk sering sakit-sakitan, serius. Nggak ada ceritanya, karena semua ibadah dalam Islam butuh fisik. Sholat butuh fisik loh. Puasa apalagi, haji umroh butuh fisik, jihad katakanlah zaman dulu ya, butuh fisik semua. Ya, maka kita diciptakan Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku ciptakan untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Dan ibadah dalam Islam itu banyak ibadah fisik. Itulah. Tidak mungkin Allah menjadikan kita sering sakit-sakitan. Kalau orang itu sering sakit-sakitan, maka kemungkinan besar ada yang dalam Al-Quran atau petunjuk bagi Nabi SAW yang dilanggar, gitu aja. Pasti ada. Disuruh tidur, tidur. Disuruh makan, makan. Gitu loh. Waktunya tidur, jangan olahraga. Kan gitu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Waja'alna laila libasa. Waktu malam kami jadikan sebagai istirahat. Waktu malam jangan olahraga. Kapan olahraganya? Waktu matahari masih terbit. Karena emang secara fisiologisnya manusia,
Dia nggak cocok olahraga malam. Dan alam sekitar ini pun, ini salah satu contoh saja. Ketika sebuah fitrah atau sunnatullah itu dilanggar, disuruh tidur. Bagaimana petunjuk Nabi juga sama. Bahkan ternyata orang yang kurang tidur saja, pernah saya share waktu itu, ternyata bisa memicu kanker. Kurang tidur aja Pak Bu. Maka baginda Nabi menjadi contohnya, uswahnya buat kita. Nanti kita baru bahas ini. Ini cerita softwarenya dulu gitu kan. Softwarenya dulu. Ya. Jadi baginda Nabi SAW memberikan petunjuknya kepada kita. Ya. Salah satunya apa? Ba'da Isya Nabi tidur. Gak banyak urusan lagi. Isya tidur. Nanti malamnya bangun, kan gitu. Terus ngapain lagi? Kita lihat setiap hari itu kita puasa. Setiap hari kita kan puasa. Kok bisa? Karena kan tidur nggak makan. Iya kan? Setiap hari kita puasa. Terus apa petunjuk Nabi SAW? Kita lihat terus sekalian. Baginda Nabi SAW ketika pagi mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk makan kurma. Ya. Salah satunya ya kurma ajwa kayak begini. Kalau nggak ada kurma ya kurma ajwa, ya kurma yang lain juga boleh lah. Gitu loh. Maka karena puasa malamnya nggak cocok pagi itu makan yang berat-berat. Dan memang secara fisiologisnya kita ternyata memang pagi itu adalah waktu yang paling rendah hormon lapar. Jadi pagi-pagi jangan banyak makan. Ya, makan buah sedikit. Makan kurma 7 butir, kalau kurma ajwa mungkin kita ambil berkahnya, atau makan buah-buahan kayak begini, sudah cukup. Lapar nggak? Pasti lapar. Biar aja lapar nih sampai siang, nanti siang baru makan. Ya, jadi kalau Anda ngerti pola-pola ini sebenarnya nurunin berat badan tuh gampang banget. Gampang banget. Asal apa? Asal mau tahu dan mau ngerjain apa yang bikin kita gemuk. Gitu loh. Apa yang bikin kita gemuk. Kalau saya tanya Bapak sekalian, Bapak Ibu, ya mas kalian, Bapak Ibu, apakah tiap hari makan jeroan? Enggak kan? Singkat ceritanya, Anda tidak makan jeroan tiap hari. Jeroan itu lemak kan? Lemak sehat nggak? Jelas tidak. Tapi kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda makan gula tiap hari? Iya? Siapa yang hari ini sudah badannya masuk bahan dari gula? Contohnya pasir, gula pasir. Contohnya tepung, contohnya nasi, itu kan gula. Coba angkat tangan. Oh salah, banyak hal. Gula kan? Gula. Ini gula nggak? Baik, kita belajar ya, biar paham. Masalahnya apa sih kita sekarang itu loh. Ini kan gula. Gula juga, tapi beda gula dengan Anda makan gula pasir atau mungkin nasi putih. Tadi saya disajikan makanan tadi sama panitia. Orang tua kita jangan dulu makan tepung. Tepung tuh gula nggak? Gula. Tapi mereka tidak makan gorengan pagi-pagi. Mereka makannya ubi rebus, singkong rebus. Kan tepung juga. Tapi bukan jenis tepung seperti halnya gorengan, paham? Sehingga apa? Lahirnya kita yang sehat-sehat kayak begini. Anaknya nggak ngikutin bapaknya. Yang diminum apa mereka? Kopi tawar, teh tawar, air putih, wedang jahe, nggak pakai gula. Kalaupun pakai gula, maka pakai gula aren, gula merah gitu-gitu. Kita, gitu loh. Akhirnya yang terjadi apa? Tubuhnya kelabakan. Tiap hari masuk tepung, tiap hari masuk gula, tiap hari masuk nasi. Gimana mau sehat kayak begituan? Sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang. Ya udah bye-bye. Kan gitu. Suruh makan sayur susah, makan buah susah, makan apa segala susah gitu. Maunya apa? Cuma sekedar untuk memuaskan hawa nafsu. Baik, kita akan bahas nasi goreng. Coba Bapak paham. Nasi goreng. Kita bahas ini bukan untuk mencela makanan, tapi mengerti yang kita makan itu apa. Nasi goreng isinya apa? Nasi. Nasi sudah gula? Gula. Gula dalam proses transformasinya dalam tubuh kita kalau nggak dipakai jadi lemak, Bapak sekalian. Gula kalau nggak dipakai jadi apa? Lemak. Terutama gula-gula sederhana yang kayak dari nasi putih, gula pasir, tepung. Itu gula sederhana. Ya. Ini kan gula juga, tapi bukan gula kayak tadi. Ya, bikin gemuk nggak? Nggak ada ceritanya gemuk makan beginian. Maka monyet nggak pernah ceritain monyet gemuk, betul? Monyetnya kan gitu aja, kurus-kurus gitu kan. Ya makan begini. Gitu. Jadi jangan takut makan buah sebenarnya. Itu ya. Nah, pertama udah nasinya. Kita belajar dulu. Nasinya sudah gula. Biasanya makan nasi goreng pakai apa?
Ada kerupuknya? Ada kerupuknya. Kerupuknya apa? Tepung. Gula lagi? Gula lagi. Terus ada temannya lagi tuh. Telur. Ceplok, dadar. Telur tuh protein kan? Protein. Rusak nggak dengan pemanasan? Rusak. Kadang-kadang tambah lagi temannya, namanya bakwan. Tepung lagi nggak? Tepung lagi. Belum selesai. Minumnya apa? Teh manis kan? Isinya apa? Gula lagi. Jadi dimakan apa? Bukan gula, lemak. Kan gula nggak dipakai jadi lemak. Kan gitu kan? Tanda orang berlemak apa? Pegang aja pinggangnya. Jangan sekarang lah, aib. Nanti aja di rumah. Banyak lipetan, perut banyak lipetan. Masalah sekarang, Bapak sekalian, Anda pikirnya hal sederhana ya. Mungkin kita pikir hal sederhana, tapi ingat, inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Sehingga apa? Kalau sudah yang masuk sudah bukan lemak yang baik, maka hasilnya juga akan jadi lemak yang tidak baik. Sehingga apa? Metabolisme hormon pun akan terganggu, salah satu penyebabnya. Kenapa sekarang banyak perempuan, wanita-wanita, PCO, endometriosis, susah punya keturunan, macam-macam. Penyakit-penyakit hubungan dengan hormon. Ya gimana mau nggak sehat tiap hari bakso mie ayam. Tepung lagi kan? Gula lagi gitu loh. Beda cerita kalau Anda makan kayak begini. Ini kan minyak zaitun. Ini kan lemak juga, tapi lemaknya lemak yang baik. Orang tua kita zaman dulu ya kita belajar dari mereka, ya mereka goreng sesuatu, tapi tidak menggunakan minyak sawit, mereka pakainya minyak kelapa. Gitu loh. Beda ceritanya Bapak sekalian. Jadi dari mulai perlahan itu kan terurai semua. Oh ini masalahnya tuh ini gitu kan. Apalagi subhanallah saya katakan negeri kita ini itu negeri yang diberkahi sekali. Ya, Allah ciptakan segala macam tumbuhan-tumbuhan obat, makanan yang sehat, Bapak sekalian di sini. Arab Saudi, ya katakanlah daerah Arab, Allah ciptakan ini. Kurma di situ, gampang tumbuh di sana. Dan kurma merupakan salah satu superfood, makanan terbaik buat pencernaan kita. Jadi Nabi SAW sampaikan apa? Kata Nabi, rumah yang di dalamnya ada kurma, maka tidak akan kelaparan. Gitu loh. Berkahnya kurma. Jadi jangan Ramadan doang ada kurma. Ini bisa dibikin macam-macam. Anda bikin jus bisa pakai kurma, Anda bikin sambal bisa pakai kurma. Kan judulnya kita mengurangi gula pasir. Gitu loh. Emang bisa bikin sambal pakai kurma? Bisa. Cabai rawit, bawang putih, ya, sama kurma sama garam, jadi sambal. Dimakan sama apa? Sama tempe. Tempenya diapain? Digoreng? Jangan digoreng. Tempe itu sehat, tapi jangan digoreng. Caranya gimana nih saya ajarin. Makan tempe kayak makan roti. Tempe ini isinya apa, Pak, Bu? Bukan. Tempe ini isinya ya benar kedelai, tapi yang saya maksud bukan itu. Tempe itu isinya bakteri. Ya kan? Karena dia kan probiotik. Gitu. Ini kalau udah makanan biasanya diem gitu ya. Cara makan tempe. Tempe celupin ke madu. Makan. Emang enak? Cobain aja. Ini. Ini. Oh bantu makan. Bentar, kasih ini dulu. Biar gak tumpah. Tunjukin mukanya ke sana. Enak gak? Lihat mukanya kelihatan terpaksa atau ikhlas itu? Kan dia bakteri. Bakteri digoreng, dipanasin, matilah dia. Setahu saya ragi tempe ini nggak kuat panas. Emang ada beberapa jenis probiotik katanya tuh kuat panas. Tapi setahu saya ini jenis bakteri yang setahu saya sih. Nanti coba tanya ahlinya. Nggak kuat dipanaskan.
Dia kan bakteri. Probiotik, ya, probiotik itu makanannya perut kita, gitu. Ketemu dengan ini madu. Madu ini apa? Prebiotiknya. Ketika madu ketemu tempe, kalau boleh saya katakan, perut kita tuh kalau boleh ngirim WhatsApp, dia bilang terima kasih banget gitu. Kalau dia boleh kirim WhatsApp, gitu. Simple. Tapi ini buat sekalian, apa yang terjadi? Bisa mengubah komposisi flora atau biotik dalam perut kita. Simple loh. Ya, apalagi kayak begini nih. Ya, Anda makan sama kurma, lebih bagus lagi. Tempe dimakan sama kurma. Sudah pernah nyobain? Sudah kan? Pura-pura belum. Pengen kali. Ya, nanti bikin aja di rumah. Contohnya beginilah ya. Kita bermain-main dengan apa-apa yang Allah ciptakan di Indonesia aja, udah Masya Allah luar biasa, udah cukup untuk bikin sehat. Ya, kayak begini. Ini ada kurma. Tempel kayak begini. Simple, tapi ini bisa mengubah kehidupan flora atau bakteri di perut kita. Karena kebanyakan bakteri yang ada di perut kita itu bakterinya sudah tidak bersahabat lagi, ngamuk dia. Kalau bakteri ngamuk, apa yang terjadi? Dia bikin asam badan kita. Kalau orang sudah asam, apa yang terjadi? Maka tubuh memberikan tanda. Tandanya apa? Banyak. Kalau orang sudah asam, mulutnya bau, BAB-nya bau, ya kotorannya maaf ya, kencingnya bau, keringetnya bau, asam. Ya, pikirannya pun asam. Maksudnya apa? Orang pikiran asam itu nggak banyak syukur-syukurnya, ngeluh aja terus. Itu asam. Sesuatu yang dilihat kurangnya aja terus. Itu orang yang asam. Maka Islam kan saya memberikan pedoman yang sangat-sangat jelas tentang itu. Bersyukur, bersabar. Syukur, sabar itu aja. Contoh mungkin, kalau Jakarta, mungkin saya nggak tahu di sini, mungkin Jakarta kan macet segala macam gitu ya. Anda bawa mobil misalkan di belakang, misalkan Metro Mini atau bus umum, yang biasanya kadang-kadang suka berhenti, suka-sukanya dia gitu kan. Mau diapain? Ya, mau diapain maksudnya? Kita punya dua pilihan, ngomel, ya, atau ya sudah pass over aja, kita lewati dia dengan istighfar, selesai, aman hati kita, kan gitu. Daripada ngomel terus menerus, ya seperti itu. Dan memang ternyata makanan yang kita makan, buat sekalian, semakin sehat dia, dia semakin memberikan mood yang baik, gitu loh. Jadi kalau ada orang moodnya sedang tidak baik, mungkin kurang makan buah. Ini serius loh ini. Mungkin kurang makan buah-buahan atau sayuran, terutama pisang nih paling bagus buat orang lagi baperan. Coba nanti lihat isi pisang nih apa? Isi pisang nih bahan baku yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mensuplai hormon bahagia pisang. Letak dia di mana? Di dagingnya. Ya. Letak yang kedua di sininya. Masya Allah kan. Selalu ada manfaat. Jadi Allah menciptakan pelindungnya ini itu luar biasa. Apalagi kalau dia ada biji. Biji itu biasanya sebagian besar biji-bijian yang Allah ciptakan itu sebagian besar mengandung banyak sekali kandungan antioksidan bahkan asam amino. Ini biji ini ya. Kalau bapak-bapak minum kopi, saya lebih sarankan minum kopi biji kurma kalau ketemu. Lebih sehat kalau saya sih. Terus misalkan apa jenis biji yang lain? Itu durian. Durian itu bijinya sehat. Jauh lebih sehat biji durian daripada dagingnya. Jadi kalau Anda makan durian itu banyakin makan bijinya aja. Tapi dimasak dulu lah.
Ya dimasak dulu. Kayak orang Jawa tuh yang beton gitu kan. Apa tuh cempedak, nangka, ya. Bagus. Karena biji durian itu dia mengandung banyak asam amino, dan asam amino adalah bahan baku gennya kita Bapak sekalian. Masya Allah kan. Semudah itu sebenarnya. Jadi kalau makan durian boleh makan durian nggak apa-apa, tapi kan gula. Kan dia karbohidrat tuh. Makan sedikit 2-3 potong, lebihnya ambil bijinya, makan bijinya, direbus. Pisang tuh memang sejatinya kalau mau ideal makan semua. Serius. Makan semua. Tapi kan kita nggak lazim kan. Ya kalau Bapak Ibu mau ya sudah, pisang kayak begini Anda cemplungin ke blender jadi bubur pisang. Pernah nyobain? Mau saya cobain? Saya cobain ya. Kita nyoba makan pisang. Mudah-mudahan sudah dicuci nih. Anggaplah sudah dicuci. Anggap. Masukin semua. Si air. Nggak pahit. Saya udah menyobain. Ya, sudah menyobain. Bahkan kayak apa tuh namanya? Harus segera diminum. Kenapa harus segera diminum? Karena dia langsung teroksidasi biasanya. Langsung hitam dia warnanya. Pisang tuh cepet banget teroksidasinya. Ya, kalau kurang manis nanti mungkin tambah madu sedikit. Ini nggak tahu manis apa enggak nih, kita cobain aja. Kurang manis. Coba ya, bismillah. Mau nyobain? Ragu gitu, manis, enak. Orang Solo ini malu-malu ya. Ya mau biasa kalau kajian saya mau nyobain langsung ada yang naik ke depan, ambil. Oh, kirain nanti mau ngambil ini. Tapi nggak apa-apa, minum aja. Ini coba dicobain. Duduk. Hah, enak gak? Kurang manis. Sini tambahin lagi. Orang udah manis tadi deh. Tambahin. Tambahin yang banyak-banyak ini ya, karena kan gula dia. Ya, kalau orang diabetes jangan. Nanti kebanyakan gula bahaya juga. Nih, tanggung jawab, habisin. Ayo minum. Nggak mati, tenang aja, kantung udah ya. Takut betul. Enak. Berat gitu ya. Ya sudah. Nggak biasa, nggak apa-apa. Sini. Ada yang mau? Gak usah deh, saya aja deh. Contohnya. Ya. Nah, terus sekalian apa tuh namanya? Banyak ya. Kalau mungkin kita sedikit mau ubah ya, makanan-makanan kita harian itu kita bisa dapatkan manfaat optimal. Contoh mungkin. Tapi sebelumnya Anda tahu dulu ya, tadi sumber-sumber gula harus tahu ya. Tadi pertama apa? Nasi putih. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh karbohidrat, tapi kita tetap butuh karbohidrat. Tapi karbohidratnya kita dapatkan dari sumber yang sehat. Contohnya apa? Ya kentang, kan bisa tuh. Ubi-ubian, kan bisa.
Beras merah, beras hitam, beras coklat itu kan sumber karbo yang sehat. Sebenarnya beras itu sehat. Tapi sekarang hilang, dibuang. Yang makan siapa? Ayam. Ayamnya aman, nggak kena diabetes. Manusianya kena diabetes. Karena gula lagi kan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tepung. Ya. Ubi, ya ubi singkong gitu kan, atau singkong kan tepung juga, tapi beda sama tepung terigu. Gitu loh. Bedanya apa? Ya jelas, kalau yang terigu kan dia tepung, kita sebut itu tepung gluten. Tepung yang bisa bikin lengket lah di usus gitu-gitu lah. Tapi kalau ubi aman insya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Gula pasir. Jelas itu gula gitu kan. Pak, Bu sekalian, nanti mungkin ada bertanya, dokter maaf, kan gula pasir dari tebu, ya kan? Gula pasir kan dari tebu. Baik, Bu sekalian gini, ada dua orang, orang pertama, orang kedua, dua-duanya makan gula, tapi beda jenis gulanya. Orang pertama tiap hari pagi, siang, malam, atau 5 kali sehari, setiap waktu 5 itu dia makan gula pasir 2 sendok, gula pasir 2 sendok. Berarti total sehari dia bisa konsumsi 10 gula pasir sendok. Orang yang kedua, dia minum atau mengambil 2 sendok air tebu. Berarti sehari dia minum 10 sendok gula tebu atau air tebu. Ini beda nasib loh ini. Bapak Ibu, kalau Anda mau sedikit lebih teliti, banyak sekali makanan-makanan kemasan zaman sekarang itu yang isinya sebagian besar gula. Coba lihat nanti, Anda lihat kandungan nutrisinya. Banyak sekali gula, bahkan kadang-kadang bisa sampai setengah dari makanan tadi itu gula semua. Yang angka kecukupan gizi itu loh, per 10 gram, per 100 gram. Jadi kalau kadang-kadang, Masya Allah saya bilang, ini gula semua isinya. 100 gram kadang-kadang bisa 40% gulanya. Itu kan Masya Allah ya. Jadi masalah buat kita tentunya ya. Tapi mau dicegah, mau diapain juga gimana ya. Kita harus apa? Kita harus menjaga diri sendiri aja. Ya, seperti itu. Ya, nah baik. Yang terakhir apa? Minyaknya. Nah, saya mau tantang Anda. Dalam seminggu ke depan, no rice. Enggak ada nasi putih. Udah mulai ngerasa gerusuk. Dalam seminggu ke depan enggak ada nasi putih. Siap nggak? Tenang Bu sekalian, tanpa makan nasi kita tetap akan baik badannya. Karena yang kita butuhkan bukan nasi putihnya, tapi karbohidratnya yang kita butuhkan. Dan saya pribadi nggak ngajarin diet tertentu, diet keto apa segala macam. Keto kan nggak makan karbo. Enggak lah, ngapain juga, kita tetap makan karbo. Cuman kita batasin aja, tapi karbo yang sehat. Seminggu ke depan nggak ada nasi putih. Gak usah seminggu deh, 3 hari aja dulu. Siap nggak? Berat gitu. Iyalah. Tapi kalau Anda kerjakan, Masya Allah saya beberapa teman-teman itu saya dari kajian gitu, dia bilang, Dok, Masya Allah ya ternyata sekarang hubungan suami istri saya itu berkualitas luar biasa, dia bilang. Tiap hari nagih terus. Katanya gitu, bagus, saya bilang, alhamdulillah kan. Jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Dan jangan banyak lemak di badan. Itu dia kuncinya. Lemak yang ada pada badan seseorang, tubuh laki-laki khususnya, ya bisa melemahkan sistem reproduksinya dia. Ya, dari sisi mungkin kualitas atau kuantitas. Ya. 3 hari dulu deh, gak usah nasi putih. Nanti yang tetap pengen makan nasi, saya ajarin caranya. Ya. Yang kedua, gak ada tepung dan semua produk turunannya. Ya, dalam 3 hari ke depan. Ingat, kita bukan gak makan karbonya ya, bukan. Kita tetap butuh karbonya. Yang ketiga apa? Gak makan atau tidak ada gula pasir. Jadi kalau makan apapun gak ada gula pasirnya. Ya, Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula. Nah, gitu. Yang keempat, minyak. Itu ya. Selama 3 hari dulu deh, gak usah seminggu. Kerjain itu baik-baik.
Apa yang terjadi? Insya Allah ya, tadi yang cerita tentang ubahan-ubahanan itu ya, itu benar-benar terjadi loh. Itu ibu-ibu pernah share ke saya pernah lihat, saya posting juga gitu kan, dok ini uban suami saya tiba-tiba hilang. Hah? Saya bilang, dicabutin? Enggak gitu. Ternyata emang tadi, ketika makanan yang kita makan itu sudah makanan yang sifatnya makanan hidup, dia apa ya, menyuplai atau mungkin memungut elektron-elektron yang putus, yang lepas tadi untuk dia satukan kembali. Kan memang elektron dalam badan kita elektron dalam badan kita itu kan dia berpasangan. Jadi Anda makan kayak begini nih ya, jeruk kayak begini, dia kan antioksidan. Antioksidan itu kan bahasa kitanya, bahasa lain itu radikal scavenger. Dia memungut elektron, dia pasangkan kembali. Jadi orang yang makan kayak beginian, sayur, buah segala macam kayak begini, dia memang tidak heran gitu kan, yang elektron lepasnya pasangkan sama dia. Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu proses namanya apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri sel yang rusak-rusak, mati dia. Dan proses apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih. Per 12 hari. Jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12, maka waktu yang paling baik tubuh kita untuk melakukan proses apoptosis itu adalah selama 30 hari. Dalam setahun. Di situ kita kenal, oh ternyata ini maksud Allah untuk memberikan syariat puasa Ramadan. Kan gitu. Luar biasa kan. Jadi bahasa itu muslim tidak muslim dia, ya, muslim atau non muslim dia, 1 tahun wajib dia meninggalkan makan selama 30 hari. Prosesnya begitu. Dan subhanallah sekalian, diikutin lagi. Lihat, ini pola ya, pelajaran pola. Sering saya sampaikan berulang bahwa Islam itu agama yang sangat sehat. Pola selanjutnya, habis puasa Ramadan, Allah Allah pasti maha tahu gitu kan, bahwa yang namanya habis Ramadan, manusianya balik lagi habitatnya. Allah kasih puasa Syawal 6 hari. Ini bahasa kayak ini tune up tahunan. Jadi tubuh itu disetting untuk makan sendiri sel-sel yang rusak. Lewat tuh 36, masuk lagi ke 2 kali seminggu. Senin Kamis, coba, Masya Allah. Dan masuk lagi puncak berikutnya. Ternyata proses apoptosis atau bunuh diri sel itu paling baik terjadi saat kapan? Tengah bulan. Itu ada risetnya. Jadi bunuh diri sel itu paling bagus ternyata saat gravitasi bulan yang kita kenal dengan pertengahan bulan itu. Dan itu diperkuat lagi sekarang dengan cara apa? Dengan cara ternyata puasa meningkatkan lagi proses itu. Jadi udah ada tengah bulan, ada puasa. Dan kita mengenal ada syariat, puasa Ayyamul Bid. Stop sebentar, 1 hari suruh rehat. 13, 14, 15. Kalau nggak salah hari ini hari terakhir saya yang puasa. Ya. 16-nya istirahat, 17-nya disuruh vaksinasi. Dalam bentuk apa? Hijamah atau berbekam. Hijamah itu kan bentuk vaksinasi kulit, kalau misalnya. Itu kan pola tuh sekalian. Ya. Maka sering saya sampaikan sebenarnya solusi dari masalah penyakit-penyakit degeneratif umat Islam saat ini adalah apa? 8 plus 3 plus B. 8 tuh puasa Senin Kamis, 3-nya Ayyamul Bid, B-nya berbekam. Solusi spiritual. Low budget, gak butuh banyak makanan, puasa aja, gak usah banyak-banyak makan. Apalagi kalau sudah ngerti konsepnya, terus kalian gampang sekali kita memperbaikinya. Ya. Konsep itu apa? Kalau gini, caranya gini, saya ajarin. Anda punya mobil itu katakanlah tangkinya total ada 50 liter bensin.
40 liternya tangki utama. Oke, 40 liternya tangki utama, 10 liternya tangki cadangan. Nah pertanyaannya, bagaimana mobil tadi itu bisa menggunakan tangki cadangannya atau bahan bakar cadangan? Caranya gimana? Tangki utama kan harus kosong, paham ya? Tangki utamanya harus kosong. Kalau Anda pergi bawa mobil dari Semarang, dari Solo ini katakanlah misalkan ke Jakarta. Katakanlah itu misalkan butuh sekian liter. Nah pertanyaannya, tangki cadangan kita itu bisa dipakai kalau apa? Kalau kita nggak berhenti di pom bensin, nggak ngisi bensin. Nah tangki cadangan manusia itu sebenarnya apa sih? Lemak. Jadi baru bisa kita pakai tangki cadangan tadi kalau apa? Kalau tangki utamanya nggak diisi. Itu caranya. Bagaimana kita aplikasinya gitu kan? Aplikasinya begini. Jadi Bapak Ibu, terutama bagi orang-orang yang sudah kelebihan berat badan atau sudah terlalu banyak penyakit di badannya, maka coba jangan diisi tangki cadangannya. Jangan diisi tangki utamanya. Ya, dengan cara apa? Puasanya dilamain. Atau bahkan kalau perlu dalam suatu hari itu Anda tidak makan sama sekali tapi minum aja 24 jam. Apa yang terjadi? Dia akan pakai tangki cadangan. Ya, enaknya minta ampun. Jadi kalau lemak sudah dijadikan sebagai bahan bakar di badan kita, itu kan powerful luar biasa kita. Ya, kemarin saya sempat nyobain kemarin waktu hari Jumat ada kajian di Surabaya itu. Hari Jumat saya dari rumah itu makan jam setengah satu saya makan habis Jumatan, kemudian saya baru makan lagi hari Sabtunya setengah satu. Ternyata Masya Allah luar biasa powerfulnya badan. Tapi minum aja, makan sedikit buah-buahan sedikit atau sayuran, tapi bukan makan berat. Ternyata kan gak ada tangki utama masuk kan, tubuh akan pakai sebagai bahan bakarnya sebagai dari tangki cadangan tadi gitu ya. Caranya begitu, karena tadi saya katakan gula yang kita makan kalau nggak dipakai jadi lemak. Berarti kalau pada saat begitu makan kurma boleh nggak? Jangan kurma, karena kurma gula juga kan, paham ya? Ini jadi kalau Bapak Ibu tahu ilmu ini, itu Allahu Akbar. Itu penyakit itu kalau sudah lemak yang dipakai sebagai bahan bakar itu dia akan kalau bahasa itu kayak laptop hang, pencet tombol on off itu dia hidup lagi, itu begitu dia kayak ngeriset badannya. Asal jangan masukin gula dulu. Berarti gula yang sehat juga nggak usah dulu deh. Contohnya seperti apa? Kayak buah-buahan nggak usah dulu. Minum air aja, minum kopi tanpa gula ya. Minum teh hijau atau minum kayu manis atau apa. Tapi dengan catatan ya, tidak berlaku buat orang-orang yang kurus. Jangan. Kalau udah kerempeng jangan. Ibu-ibu nih bisa pakai pola ini. Apa yang terjadi? Mens Anda akan normal insya Allah. Dan kalau memang mau masukin bahan bakar yang bagus lagi, Anda makan ini, minum ini. Minyak zaitun atau mungkin alpukat tanpa gula ya. Karena alpukat itu kan lemaknya bagus. Jadi tangki utamanya nggak diisi, kita pakai tangki cadangan. Ketika dia sudah saatnya dibongkar gitu, Bapak sekalian, dia lihat ada bahan baku yang bagus, lemak yang baik. Ada lemak baik dipakai juga sebagai bahan bakar. Powerfulnya luar biasa. Nanti cobain deh. Ya, nanti pada akhirnya kita tidak perlu banyak-banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Tidak perlu banyak-banyak makan, jangan dikit-dikit makan. Ya, makan sedikit tapi berkualitas seperti itu. Ya, baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak sekalian kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari makanan yang kita makan? Sebenarnya gampang sih. Ya, semakin tidak banyak pengolahan pada makanan yang kita makan, semakin sehat kita. Contoh, ini kan ada sayur nih. Sayur ini kita potong. Kemudian ada lagi apa nih? Timun. Semoga udah dicuci nih Bu ya. Saya baik sangka sudah. Terus apa lagi? Masih apel lah dikit.
kasih pepaya sedikit. Apa lagi? Habis. Ya, itu aja deh. Sedikit. Biasanya sih begini, ada yang bantuin. Biasanya ada yang bantuin. Biasanya. Biasanya. Tuh, dikasih jeruk nipis kayak begini. Wih, Masya Allah. Tergerak juga hatinya. Sudah Pak, ada lewat. Gak mau kan? Gak usah. Nanti sehat. Serius. Ya. Pak, Bu, makanan kayak begini. Masya Allah. Sebenarnya saya kemarin dapat satu testimoni lagi deh, ibu-ibu gitu kan. Itu subhanallah. Bener sih dok, katanya ternyata itu kanker sih nggak saya. Kanker sudah stadium 4 apa-apa. Tapi kuasa Allah semua sih ya. Bener ketika saya mulai benerin makan, dia bilang itu apa tuh namanya sayuran, buah-buahan. Itu subhanallah badan lebih fit ya. Dan kankernya itu mulai mengecil. Jadi makanan kayak begini Pak Bu, ini bukan sembarangan makanan. Tapi mungkin kita pikirnya sederhana kayak begini, bahkan Anda mungkin nggak mau, nggak suka, tapi ini bisa memperbaiki gen. Masya Allah. Tanpa sadar. Maka masalah tadi balik-balik kita, karena kenapa kita nggak mau makan? Karena nggak biasa. Karena nggak biasa aja. Kalau udah biasa, Anda akan jauh lebih menyukai ini daripada satu piring nasi goreng. Serius. Sayang kita nggak biasa. Ya. Akhirnya apa? Makan cuman untuk nafsu. Tapi makan bukan untuk kebutuhan badan. Haknya badan hilang. Cobain. Emang enak? Cobain. Gak usah deh. Saya makan dulu ya. Enak lah. Karena saya udah biasa sih ya. Ya, ini cobain deh. Gak apa-apa. Antum ambil, bagi-bagiin. Itu. Simple kan? Simple. Semakin simple makanan yang Anda makan dan semakin tidak banyak pengolahan, enak nggak? Jangan tanya ente deh, susah. Agak nggak objektif. Enaknya gorengan doang kayak ini. Ya ada manisnya, ada asamnya, bahkan kadang-kadang sedikit saya tambah ada pedesnya, ya kadang-kadang saya tambahkan lada hitam sedikit. Itu Pak Bu, Masya Allah ya. Kalau mungkin perut kita itu diberikan itu tuh ibarat kata nyuplai lagi tuh makanan buat bakteri-bakteri baiknya. Ya, wah ini bapak ini bener kan? Enak Pak. Tuh, ini yang bener. Salah ngasih gua sama dia. Gitu ya, harus sekalian ya. Simple. Semakin banyak makanan yang Anda makan dan lagi-lagi tidak banyak pengolahan, ya, semakin sehat kita. Apalagi kalau sayurnya baru Anda petik, Anda langsung masak. Bukan masak, dibuat kayak begitu. Ya, seperti itu. Termasuk juga kayak apa ya? Kayak begini nih. Kunyitnya. Jadi saya itu sekarang jujur aja sih agak was-was lihat Indonesia. Anda tahu kenapa saya was-was? Jadi kayak kelihatan kayak apa ya? Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi umroh, orang Arab itu apapun makanannya, minumannya apa? Pepsi, bukan Pepsi, soda, maaf. Ya. Apapun makanannya, minumannya soda. Maka jangan, kalau Anda pernah mendapatkan apa
informasi bahwa rumah sakit di Saudi itu, alhamdulillah datang. Nih Pak, monggo Pak. Sini Pak, jangan pergi. Nun sewu, tolong dipotongin ini. Jadi rumah sakit di Saudi itu siapa bilang sepi? Orang Arab tuh sekarang semuanya soda loh. Apapun makannya, mau makan mandi laham, mandi onta, segala macam, pokoknya soda itu. Tinggal tunggu waktunya, mereka itu na'udzubillah min dzalik akan booming. Ya sudah, tidak apa-apa sih, tidak sesuai diharapkan. Tidak apa-apa, maklum, masih training. Jadi apa ya? Jadi mereka itu berusaha. Tinggal tunggu waktunya osteoporosis merajalela di sana. Tunggu waktunya aja. Kanker merajalela. Karena kita udah tahu lah hal-hal seperti itu gitu ya. Sayang lu sekalian. Dan Indonesia juga sama. Kedai kopi di mana-mana sekarang. Ya, anak-anak muda sudah badannya penuh dengan gula. Hati-hati lu sekalian. Ya, saya tidak melarang Anda makan atau minum itu sih. Ya, silahkan aja, masing-masing punya hak. Tapi ingat, sekali lagi sampaikan, ini generasi bicaranya. Kalau kita nggak mau berubah, ya kayak mungkin sekarang boleh saya katakan, kalau generasi kita nggak kenal dengan begini, ya akan banyak masalah. Ya, kalau boleh saya katakan, harusnya kita sekarang jauh lebih bangga dengan minum beginian daripada minum-minuman kemasan itu. Memang 350 tahun kita juga dijajah karena ini. Sekarang kita lupa sama dia. Itu sebabnya Allah kasih banyak penyakit di sini. Gak bersyukur, dikasih rempah, dikasih rimpang, gak dipakai. Gitu loh. Ya. Dan bagi Anda nih, saya pesan ya, Bapak Ibu, khususnya yang belum, ikhwan-ikhwan yang belum menikah. Jadi, ketika Anda makan sesuatu, dan makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, maka makanan tersebut akan menjadi bagian dari gen Anda. Nanti kalau sekarang nih teman-teman, antum nih kayak begini nih ya, antum makan tiap hari suka-suka antum aja, nyampah bahasa kita ya, antum sedang mempersiapkan gen yang cacat. Serius. Yang akhwatnya juga sama, tiap hari bakso mie ayam, terus saja kayak begituan. Artinya apa? Anaknya nanti masalah. Dari sisi imunitas itu kalau dia lahir akan lemah. Ini serius banget saya ngomong ini loh. Karena sekarang kalau mungkin bahasa saya, Indonesia darurat narkoba, kita juga darurat makanan. Darurat makanan loh sekalian. Artinya apa? Generasi ke depan negeri na'udzubillah, semoga tidak, tapi kalau kita nggak ubah akan rusak semua. Akan susah mendapatkan orang-orang yang sehat nanti. Ya, tiap hari makan aja. Masih berlebihan, tepung. Masalahnya kan ada yang tanya, dokter, maaf, gitu kan? Kan orang tua kita dulu makan begituan, betul? Nenek moyang saya, kakek saya, eyang saya tetap makan nasi kok. Tenang dulu. Kita harus lihat dulu, habis mereka makan, mereka ngapain? Gitu. Habis mereka makan, mereka pergi ke sawah, nyangkul, kerja, dibakar kalorinya. Kita tidur, handphone, gak ada gerak. Sering saya sampaikan, orang Padang makan nasi Padang harus, kalau saya mengatakan memang nasi Padang gak sehat. Tapi masalahnya kita udah siap belum ngebakar itu kalorinya yang masuk. Kalau siap silakan makan, tapi kalau nggak siap sebaiknya jangan makan yang kalori tinggi. Gitu loh. Kalau saya, orang di sini katakan misalkan di Solo, daerah Semarang, Jawa Tengah, ini kan makannya soto, gudeg segala macam-macam. Silakan makan, tapi ingat bakar itu. Anda harus bakar. Kalau nggak bakar, lemak lagi datang. Masalahnya kalau sumber lemaknya tidak bagus, yang terjadi apa? Yang numpuk di badannya lemaknya tidak bagus juga. Akhirnya apa? Mens bermasalah, susah punya keturunan, susah tidur, banyak betul penyakit. Gara-gara apa? Tangki cadangannya isinya apa? Lemak yang tidak bagus semua. Puasa jarang, makan ini jarang, ini dibilang nggak enak, semua nggak enak. Ya sudahlah, wassalam, makannya terus. Gitu loh. Toh saya ngomong gini bukan apa,
saya juga nggak bisa maksain. Anda mau berubah, silakan. Tapi kalau bahasa saya, cobalah pikir, jangan nyusahin keluarga. Jangan nyusahin keluarga, Bu sekalian. Sekarang 15 tahun sudah banyak kena diabetes. Ya. Bahkan kemarin saya lihat umur 9 tahun kena autoimun anak-anak, coba. Dari mana itu? Sayang kan? Kalau mati, matilah dengan tenang, jangan nyusahin orang. Gitu loh. Mati lagi, jadi maksudnya mati jangan mati karena penyakit yang gara-gara kelakuan kita. Gitu loh. Contoh tuh penyakit gara-gara kelakuan tapi penyakit degeneratif, stroke, darah tinggi, itu kan penyakit degeneratif. Degeneratif itu apa? Gara-gara lifestyle. Gitu loh maksud saya. Mati lagi tahajud, lagi sujud, lagi baca Quran, kan enak mati kayak begitu. Sekian lama sakit, memang iya takdir. Tapi kan dari takdir yang kita bisa hindarkan dengan ikhtiar. Ada takdir yang bisa kita hindarkan dengan ikhtiar. Maka kalau saya bilang minuman kayak begini misalkan ya, salah satu bentuk ikhtiarnya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, Allah ciptakan di sana kayak begini. Indonesia nggak diciptakan. Tapi Allah ciptakan di sini rempah, rimpang, banyak sekali, berlimpah luah. Anda Bapak sekalian ya, contoh aja begini ya. Ini misalkan ada apa nih? Ada simple but tapi it can change your life. Serius. Ya. Apa maksud Allah menciptakan laos atau lengkuas kayak begini? Coba perhatikan baik-baik. Tadabur. Apa maksud Allah menciptakan nggak beraturan kayak begini? Pasti ada maksudnya. Kan? Maka kalau Anda pelajari kayak rimpang-rimpang kayak begini, ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini. Instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera, ini minum begini, terserah ente mau ngomong apa, tradisional kek apa kek, bodoh amat. Tapi artinya apa? Ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini, insya Allah. Ya. Jadi harusnya kalau boleh saya katakan kita jauh lebih bangga minum beginian. Ya, saya kemarin naik Garuda Indonesia. Kebetulan di upgrade sama panitia tuh ke bisnis gitu kan. Terus waktu bisnis kan ditanyain, mau minum apa Pak gitu kan. Ada kencur nggak saya bilang. Ketawa nggak ada. Lah katanya ente national flag, saya bilang national flag carrier apa namanya itu kan, maskapai Indonesia. Masa nggak ada minuman Indonesia? Gitu loh. Dan perhatikan baik-baik sekalian, Masya Allah ya, kalau boleh saya bilang, negeri kita ini, Allah, Masya Allah ya, blessing country, negeri yang berkah, banyak gunung di mana-mana. Kunyit yang tumbuh di kaki gunung itu lebih dahsyat kemampuannya daripada kunyit yang tumbuh di tempat biasa. Karena hara ya, atau mungkin zat gizi tanah itu yang ada pada gunung itu tuh luar biasa, dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker. Modal ini aja, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu baca tulisan saya, postingan saya tentang yang ibu-ibu hamil itu, sebagian besar cuman ngandalin 3 nih doang. Ini, sama ini. Ini doang. Ini kita pernah cek secara aplikasi lah gitu kan. Ternyata kunyit ini ketemu cerai, ketemu jeruk nipis, itu minuman yang full antioksidan. Dia kalau ada elektron yang lagi sendirian itu pungut sama dia, disuplai. Ini contohnya salah satunya kan. Ya, model gitu doang. Tapi memang kayak begini bisa memperbaiki diri kita. Bukan hanya perut, pencernaan otak. Masya Allah ya, India itu negara yang sekarang ya, setahu saya merupakan negara yang sangat rendah itunya, demensianya. Demensia itu apa? Pikun. Ada seorang dokter mengatakan karena dia neliti katanya, yang saya baca itu, karena India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi ini. Apa-apa pakai kunyit, apa-apa pakai kunyit. Kita kan penuh dengan begini, Masya Allah. Ya, apalagi pagi-pagi modal katakan Anda ambil jahe, keprek, kasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit, kasih madu, selesai, insya Allah. Daripada minuman-minuman yang lain gitu kan. Ya, ini contoh aja. Nah, coba kita lihat bagaimana. Jadi minuman kayak begini cepat bikin hamil.
Jadi kalau yang laki-laki minum gimana? Ya nggak hamil sih, spermanya bagus gitu. Sekarang kan banyak orang susah punya keturunan. Gimana mau punya keturunan? Apa, sel telurnya itu, ovumnya itu nggak matang. Yang kita kenal dengan apa? PCO itu kan, polycystic ovary syndrome itu kan sel telurnya nggak matang. Gimana mau matang? Nggak ada bahan bakarnya, nggak ada bahan bakunya. Gitu loh. Yang dimakan balik-balik itu lagi itu lagi. Gitu Bu, Pak. Sudah pernah nyobain ini? Bikinlah di rumah. Siapa yang mau? Gak usah. Gak ada yang mau nih? Mau Pak? Sini Pak, silakan Pak. Saya suka dengan orang yang antusias. Oh. Ini dibuatnya dengan cinta Pak. Makanya rasanya insya Allah enak. Gitu ya Bu sekalian ya. Nah jadi mudah, simple. Ya bahkan terakhir itu saya sempat bikin enak. Jadi minum kayak begitu kalau orang bilang nggak enak, siapa bilang? Tinggal kita ubah sedikit aja. Ya bahkan kadang-kadang saya kemarin sempat nyobain, kalau ibu kalau makan ubi, singkong itu, singkong itu apa tuh namanya? Minum atau makan singkong dengan gaya baru. Nih saya jalan, singkongnya direbus, nanti di rumah ambil alpukat. Alpukatnya ada blender, kasih garam, kasih bawang putih, ya, kasih garam, kasih bawang putih di blender, garam sama bawang putih blender, dijadikan dressing. Dressing itu, dressing tahu ya, kalau kita makan salad kan ada dressing itu, kuahnya itu yang kental itu. Itu pakai alpukat, itu enak banget. Itunya si siapa tuh namanya? Si ubinya cocol pakai itu. Buh. Masya Allah itu enak banget. Sehat, lemak dapat, karbo dapat, serat dapat, semua dapat. Jadi makan yang kita makan tuh jadi obat. Lama-lama apa? Tubuh akan terreset sendiri Bos sekalian. Ya termasuk kayak nasi ya. Ini apa ya? Nasi kayaknya. Oh iya nasi. Sekarang karena udah 9:30 kita masak dulu. Bapak-bapak mau pulang. Ya, nasi ini kan nasi, salah satu nasi sehat. Apa nih? Beras coklat. Ya. Jadi pilihan saya nanti bayar di depan ya Pak. Pilihan saya ya kadang-kadang tuh kalau pengen makan nasi, kadang sih saya makan nasi putih. Tapi kalau mepet banget kalau pengen, tapi seringnya tidak gitu loh. Jadi ini kan ada nasi kayak begini, lalu Anda ambil bawang putih. Nah, kita bikin ya. Jadi nasi ini akan tertopping, ya, tertopping dengan apa ya? Dengan serat ya. Bukan hanya serat, tapi banyak sekali kandungannya. Bawang putih ini salah satu pengencer darah yang paling baik. Lupa nggak ada cabai. Gak apa-apa deh. Sama bawang merah. Nanti bagi Anda yang suka masih tetap pengen makan nasi putih, ya. Ini saran saya aja. Nasinya Anda kasih ini. Pertama serai. Ya, serai. Yang kedua cabai rawit, gak usah banyak-banyak. Yang ketiga apa? Bawang putih, ya, serai, bawang putih, bawang merah sama cabai. Lalu mereka ini Bapak sekalian, Anda tumis. Tapi tumisnya pakai apa? Pakai minyak zaitun. Ya, tumisnya pakai minyak zaitun. Tuh. Ini saya bikin sedikit aja sih ya. Apinya kecil aja. Minyak zaitun tidak untuk menggoreng ya, karena minyak ini.
Terus mana lagi ya? Sepertinya mungkin akan mirip nasi liwet. Tapi ini bukan nasi goreng juga. Saya dengan beberapa teman-teman di mana? Di Batam itu, pasca kajian biasanya, bukan biasanya, terakhir itu kita bikin cooking class. Jadi cara masak yang sehat. Jadi kita mengenalkan ada apa namanya? Gitu cara masak yang sehat, cara apa ya? Cara mengenal produk-produk yang sehat gitu. Ini contohnya. Mana tas biru tadi, Pak? Biar panas sedikit. Ini bukan buat menggoreng sih, cuma buat dapatnya rasa aja. Tapi kadang-kadang tanpa ini pun sudah enak. Jadi saya kadang-kadang campur minyak ini doang, Bapak sekalian. Ini sudah mulai keluar baunya nih. Udah sebentar aja. Ambil nasinya. Jadi nasinya tidak digoreng. Ya, kita aduk kayak begini. Terus saya kasih garam sedikit. Kalau Anda punya bumbu-bumbu lain di rumah bisa Anda pakai, kayak lada hitam sama segala macam gitu ya. Saya kalau nggak salah biasanya ada. Bisa Anda bikin sendiri lah bumbunya, atau mungkin maaf. Taruh. Aduk. Terus kadang-kadang saya kasih lagi dengan nggak ada lagi dia di mana dia. Kismis kalau ada. Atau kalau enggak Anda kasih protein lagi. Ya, proteinnya bisa Anda dapatkan dari mana? Dari alpukat, kalau nggak kacang-kacangan. Nggak tahu nih namanya nasi apa. Ya, tapi yang jelas enak. Mau? Gak usah deh. Enak banget. Ibu-ibu mau, bapak-bapaknya malu-malu sih. Gak usah lah ibu-bapaknya. Ya bentar ya. Aduk dulu. Ada yang punya kacang almond nggak? Di depan nggak ada ya? Ini Pak, makanan kayak begini sepertinya simple ya, tapi insya Allah sehat. Kenapa sehat? Karena ada lemak. Lemaknya dari zaitun. Ya, tanpa kita panaskan. Yang kedua, kemudian nasi kayak begini, dengan ada nasi kuning, nasi coklat kayak begini di seratnya. Alhamdulillah di seratnya gitu kan. Kemudian apalagi tambah dengan kayak serai ya, kemudian ada bawang putih, bawang merah. Itu semua makanan buat lambung atau pencernaan kita. Ya, seperti itu. Coba saya liatin, pengen lihat, penasaran.
Udah tahu lagi di mana. Ya sudah, ini aja. Ini buat ibu-ibu aja ya. Babang mau kurang responsif. Jadi apa tuh namanya? Nasi coklat ya. Kalau mungkin kita nyebutnya dulu, kalau orang Malaysia bilangnya beras pirang. Itu beras yang tidak banyak digiling. Ya, dia masih tinggi serat. Jadi ketika kita cuman sekedar memodif kayak begini, termasuk kalau Anda nggak punya beras coklat kayak begini, kita bisa pakai beras putih juga nggak apa-apa. Tapi ingat, yang banyak-banyak kan karbo lagi kan. Tapi ini jauh lebih baik makan nasi kayak begini ya. Kalau apa? Kalau seandainya Anda daripada lebih baik makan nasi putih plain. Ya kan? Lemaknya dapat, seratnya dapat ya. Apalagi kadang-kadang kita tambahkan, kalau saya bisa tambahkan dengan beberapa jenis kacang-kacangan. Cukup. Makan sedikit aja ya. Seperti itu. Nih Bu, silakan Bu. Ini dioporin. Maaf. Mudah-mudahan enak sih. Sepertinya sih enak. Ya gitu ya Bu sekalian, mudah-mudahan dapat gambaran ya. Jadi yang saya kayak begini nih bisa Anda topping dengan kasih bumbunya, kasih bawang putih, bawang merah di situ. Ya bahkan kalau model ini doang ya, begini doang, saya kadang-kadang campur langsung minyaknya, nggak usah ditumis, campur aja langsung. Tapi kayak begini, Bapak sekalian, ini bisa menjadi bahasa saya tuh, ya mungkin agak ekstrim tuh nasi anti kanker lah gitu loh. Ada seratnya, ada minyaknya, ada lemaknya, ya. Daripada cuma sekedar makan untuk memuaskan lidah, jangan, ya, perbaiki. Jadi, dan memang saya sendiri, memang senangnya ngoprek kayak beginian. Bagaimana kita menciptakan makanan atau masakan yang bisa menyehatkan jantung, ginjal, otak, gitu loh, seperti itu. Sudah dicobain Bu? Terus sampai belakang belum? Enak? Belum sampai? Oh, alhamdulillah. Baik, karena sudah 9:30, kita lanjutkan dengan pertanyaan saja ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dapat gambaran ya ke depannya. Jadi misalkan berarti pagi-pagi gimana cara kita makan? Gak usah banyak-banyak makan buah aja cukup. Kurma mungkin atau buah-buahan kayak begini, atau tadi ada bikin salad kayak tadi, sederhana. Tapi insya Allah biiznillah it can change your life, insya Allah ya. Bukan hanya life tapi khususnya badan ya, badan kita insya Allah. Saya ingin bertanya, saya berusia umur 18 tahun, tapi menstruasi saya masih belum teratur. Kadang sebulan sekali, bisa 2-3 kali berturut-turut. Bagaimana solusinya? Nah gini, perempuan tuh Bapak sekalian, mensnya nggak boleh sakit, harus teratur. Ini rule idealnya sih ya. Wanita tuh kalau menstruasi nggak boleh sakit berlebihan, nggak boleh jumlahnya berlebihan, nggak boleh waktunya berlebihan. Kayak seperti biasa aja, tiba-tiba keluar, tiba-tiba berhenti. Itu normal kayak begitu. Syaratnya apa? Syaratnya Anda banyak mengkonsumsi sayur sama buah. Syaratnya. Masalahnya apa tuh namanya? Kenapa bisa muncul kayak begini? Coba dicek apa yang dia makan, yang ukhti atau mbak ini makan. Saya sih menduga kemungkinan makanannya masih belum sehat. Karena bagi perempuan, kalau dia bermasalah, ya bermasalah maksudnya
eh, khususnya ya badannya itu biasanya awalnya akan dimulai dari menstruasi. Jadi kalau menstruasinya tidak sehat, maka gerbang penyakit lain akan muncul seperti itu. Jadi solusinya apa? Benerin makan. Tadi nasinya dikurangi, tepungnya di stop, gula pasir di stop, makanan olahan juga jangan. Ya, sama minum yang ini tadi itu, yang tadi kunyit, serai sama jeruk nipis itu. Itu insya Allah membantu banget. Oh ya. Dah. Baik. Bagaimana agar tubuh tidak sensitif dengan daging, telur, ikan? Terkadang saya terasa gatal setelah makan itu. Minum air kelapa. Air kelapa, terutama air kelapa yang muda itu, yang dagingnya masih ingusan, halus banget itu. Minum, ya. Seminggu coba diminum 3 kali sama minum habatus sauda. Sama makan probiotik. Contohnya kayak tempe tadi tuh. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada buah lebih baik dimakan langsung atau dibuat infusan. Sebenarnya dua-duanya bagus, cuman efeknya akan berbeda. Ya. Buah yang dibikin infusan kecenderungannya bisa menurunkan tensi. Ya, jadi kalau ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau habis makan atau minum infus water tiba-tiba keliengan, nah itu bisa jadi tensinya turun, kalau nggak gulanya turun. Cepat sekali dia. Ya. Jadi kalau lagi misalkan Anda butuh apa namanya ya, lebih banyak energi dan kita bisa dapat asupan enzim, memang lebih baiknya dimakan. Ya, jadi sebenarnya infus water itu kalau saya pribadi ya daripada kita minum air yang nggak sehat-sehat gitu ya, cemplungin aja buah atau sayuran, itu jauh lebih baik. Ya, tapi ingat itu punya konsekuensi ya. Artinya konsekuensinya apa? Tadi dia bisa menurunkan tensi. Termasuk beberapa jenis rimpang. Rimpang itu seperti bukan rimpang, rempah ya, kayak kayu manis ya. Kayu manis itu dia cepat banget nurunin gula darah. Jadi kalau bapak ibu sekalian ngimpus pakai kayu manis, hati-hati. Dia bisa menurunkan gula darah. Kalau gula darah turun, hipoglikemik, pusing kita, keliengan. Jadi kita lebih paham badan kita. Jadi kalau saya pribadi biasanya, kalau saya ganti-ganti aja. Ya, hari ini jahe, besok kunyit, dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi badan kita terasup dengan banyak sumber mineral dari mereka-mereka itu. Ini saya nggak tahu jawabannya ini apa. Apa ramuan untuk gendang telinga yang bolong? Nggak tahu sih. Datang ke dokter THT lah, benerin. Setelah menyusui saya terkena mastitis ya, mastitis radang di payudara ya. Saya operasi tahun lalu, apa yang dokter sarankan untuk saya tidak mastitis lagi? Itu tadi. Ini jahe, ketemu kunyit, ketemu lengkuas, ketemu serai. Apa tadi? Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Urutan gitu ya, urutan. Yang paling banyak berarti jahenya. Yang nomor 2-nya kunyit. Nomor 3 lengkuas, nomor 3 serai. Jelas ya? Itu dikasih air panas. Lalu ditunggu agak dingin sedikit, lalu setelah agak dingin dikasih jeruk nipis sedikit, saring. Setelah disaring, Anda blender dia sama kurma. Kalau ada kurma, bijinya dibuang. Kalau nggak ada kurma, Anda kasih madu boleh. Tuh. Atau kalau enggak,
ibu yang bertanya ini bisa pakai air kelapa. Di air kelapa itu merupakan salah satu air yang bisa berperan untuk kayak anti nyeri gitu loh. Air kelapa. Apakah resep ketumbar, jahe, kunyit, rempah sama madu yang biasa dipakai untuk detoks rahim itu juga aman dikonsumsi oleh ibu hamil menyusui? Aman aja sih sebenarnya, ya. Tapi kalau sudah hamil atau menyusuin, saya sih mungkin lebih cenderung untuk makan yang sehat aja, protein sehat, karbo sehat, lemak sehat, ya. Kalau butuh rimpang-rimpang silakan aja. Karena kan biasanya kalau judulnya detox, kalau judul detox kan bersih-bersih gitu loh. Kalau udah bersih, ya udah makan yang bener aja. Karena makanan itu juga mendetoks gitu lah, ya nggak masalah. Ya. Banyak banget nih pertanyaan. Obat kaki pegel, dipijet. Iya, pijet, dibekam, rendam pakai ratus-ratus itu, hilang pegelnya. Pertanyaannya, pegelnya muncul karena apa? Coba kita belajar begitu. Pegel tuh muncul karena apa? Karena asam laktat kan. Asam laktat munculnya asam gara-gara apa? Balik ke yang tadi. Nasi, tepung, gula, lemak gitu loh. Anda kan jarang akan merasa, Anda sebetulnya kalau Anda benar-benar ngikutin apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah jarang pegel-pegel badannya. Capek sih iyalah, tapi pegel enggak lah. Karena badan kita nggak banyak asam. Apalagi kita happy-happy aja terus, kita kan bahagia gitu kan. Oke lah ada sedikit tapi ya nggak banyak bete-betenya. Ya, kalau lagi bete tadi makan apa? Pisang. Ya, atau mungkin makan buah secara umum. Saya kemarin mencoba makan sehat, badan saya merasa lebih fit, enak, sehat, tapi badan saya lebih kurus. Kalau sudah kurus jangan diterusin. Ya, maksudnya gimana? Sebenarnya yang saya ajarkan atau saya share ini sebenarnya bukan untuk nurunin berat badan. Kalau berat badan sudah turun, ya jangan lagi diterusin. Proteinnya dibanyakin, gitu loh. Nah, ini memang butuh ilmu lagi ya. Harus tanya ke ahlinya. Ya, kayak personal trainer, teman-teman yang di gym itu dia paham tuh. Asupannya apa nih? Ya, yang jelas biasanya secara umum sih ya. Nanti ada hitungannya itu. Ya protein sama karbonya dinaikin. Ya orang tuh kan gemuk gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan gula. Artinya sekarang ketika gulanya di stop, ya otomatis kita harus tetap masukin gula ke badannya, tapi gula yang sehat. Nanti coba konsul ke teman-teman yang lebih paham tentang itu. Ya. Tapi kalau saya pribadi lebih menganut konsep gizi seimbang aja. Ya, jadi tetap kita makan protein, tetap makan karbo, tetap makan lemak. Mikronutrien dari vitamin seperti itu tetap makan aja, tapi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Meskipun saya nggak tahu kurusnya beliau ini asumsinya dia atau asumsi indikator, karena harus dilihat kan. Ada orang kadang-kadang banyak orang bilang seseorang gitu, kok kayaknya kamu gemuk banget, tapi ternyata dia nggak gemuk tapi badannya berisi. Karena ada orang dengan berat badan 70 kilo ya misalkan ya. Tapi yang 70 kilo orang pertama ini lemak totalnya itu sedikit. Lebih banyak massa ototnya. Dengan orang yang 70 kilo dengan lemak total yang lebih banyak dan massa otot yang sedikit. Dua-duanya sama 70 kilo tapi di situ yang lemaknya sedikit, ini lemaknya sedikit, massa ototnya banyak, ini lemaknya banyak, massa otot sedikit. Biasanya kalau yang sudah mulai turun berat badan tuh glember-glember itu loh. Di badannya, nah itu harus diapain itu? Dilatih dengan latihan beban. Ya, maksudnya angkat barbel bukan. Push up tuh latihan beban. Beban menggunakan badan kita. Push up, squat, plank itu kan latihan beban. Ya, ya seperti itu. Ibu saya sakit osteoporosis. Dianjurkan untuk operasi. Sekarang mulai terapi apel dan serai, tapi juga masih minum obat. Sebaiknya lanjut terapi tadi atau off. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya, yang jelas tadi osteoporosis itu kan jadi gini.
Teman-teman, saya pengen ngajarin begini pola pikirnya sih ya. Ketika kita melihat satu penyakit, kira-kira root cause-nya apa? Akar masalahnya apa? Osteoporosis, kan pengapuran. Pengapuran itu yang saya pahami salah satu indikat atau penyebab atau yang memicunya adalah asam badannya gitu loh. Asam badannya. Maka kita lihat apa yang Allah ciptakan. Contoh mungkin kayak begini. Ini kan seledri, ini kan apa ya? Seledri apa nih? Bukan. Ini nih. Seledri kan? Seledri ini subhanallah salah satu sayuran yang sangat tinggi kalsiumnya. Kalau kalsium dia tinggi, otomatis sifat dia alkali, basah. Kenapa bayi? Baik. Kenapa bayi 0 sampai 6 bulan bau badannya tuh asik? Ya kan? Karena dia minum ASI. Ada apa dengan ASI? Bapak Ibu kalau pernah cek ASI, ASI itu pH-nya sama kayak air zam-zam. Ya, air zam-zam itu pH-nya sekitar 8,3, 8,4 lah, alkali banget. Ya. Ketika bayi itu sudah mulai 6 bulan ke atas, ibunya ngasih makanan pendamping. Ya, kalau makanan pendampingnya itu kecenderungannya makanan olahan, makanan kemasan, asam badannya tuh, nanti bau badan bayi itu. Nya maaf, fesesnya sudah mulai tidak sewangi dulu. Nah gitu. Apalagi kalau bayinya 6 bulan ke atas sudah dikasih nasi goreng. Nggak mungkin juga sih. Ya. Oh yang asam-asam, ya. Dari mana bisa kita menemukan itu yang basah-basah? Ini semua kan basah ini, alkali. Dan ikatan gen kita itu berada pada ikatan alkali, gitu loh. Kanker terjadi kalau asam. Maka coba lihat, kita tadabbur ya, antara sayur kayak begini, buah kayak begini, misalkan ya. Anda lihat, ini kan kita mencoba melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah, teman sekalian. Antara buah sayur kayak begini dibandingkan dengan daging hewan, banyakkan mana? Banyakkan mereka. Ya kan? Itu sebabnya kalau sesuatu yang banyak itu kita sering dapatkan, lebih banyak atau lebih sering konsumsi ini daripada yang itu tadi. Maka daging itu sebenarnya tidak konsumsi tiap hari pun nggak masalah. Yang kita konsumsi banyak tiap hari ya mereka ini. Gitu loh. Untuk apa? Untuk mempertahankan ikatan gen yang berada pada pH yang pernah saya baca itu bahkan 9 sampai 10 coba. Alkali sekali gen gitu itu. Ya seperti itu, ya. Dia bisa turun pH-nya gara-gara apa? Bukan makanan, tapi ini. Sedih, benci, marah, hasad, segala macam yang kayak gitu tuh bisa menurunkan pH. Gitu loh. Ya, jadi hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan emosi. Kalau nggak perlu kita mengeluarkan emosi, jangan emosi. Diam aja. Kan Nabi memberi petunjuk, marah. Jangan marah, kata Nabi. Untuk apa marah? Nabi itu marah nggak? Marah, tapi urusan agama aja beliau marah. Jadi marahnya dapat pahala. Anak misalkan di rumah misalkan, dia bawa gelas itu baru kita beli misalkan, dan harganya mahal. Tiba-tiba pegang sama dia dimainin pecah. Buat apa marah? Gelas ini misalkan ada ajalnya. Ajalnya dia ada di tangan anak kita. Gitu loh. Jaga hatinya, nggak perlu marah. Ngapain juga marah-marah? Mobil Anda ditabrak misalkan. Kira-kira nabrak sengaja nggak? Insya Allah sih nggak sengaja, kecuali Anda lagi kebut-kebutan. Nggak sengaja. Marah, silakan aja marah. Tapi nggak ada guna juga. Ya. Saya pernah di Jakarta itu pernah ditabrak dari belakang gitu kan, di tol, penyok, wah cukup dalam penyoknya. Apa yang saya kerjakan? Kabur saya. Ya kenapa? Saya sudah yakin yang nabrak juga nggak sengaja kan. Gitu loh. Sudah fa'fu anhum, maafin aja mereka. Ya. Kalau saya berhenti juga, tolnya macet, ngapain? Dulu, asik hidup kayak begitu sekalian. Ya, jadi apa? Ada makan kita makan, gak usah ngomel. Gak ada makanan puasa, asik gitu loh hidup. Hatinya terjaga terus. Ada pisang makan pisang, ada apel makan apel. Nggak ada semua puasa. Gitu loh. Paling enak tuh anak-anak kos. Ada yang pernah tanya ke saya, dokter, saya anak kos, gimana caranya supaya kan ini saya budgetnya sedikit, anggaran terbatas. Oh masya Allah, saya bilang justru malah bagus. Anak kos tuh paling gampang hidup sehat. Caranya gimana? Banyakin puasa.
Nanti kalau buka puasa datang ke masjid. Kayak gitu. Ya, Islam tuh sangat low budget dalam hal kesehatan. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan kata Allah. Cukupnya aja. Gak perlu makan, jangan makan. Hari ini kan hari apa? Ahad. Kondangan kan? Nah coba tuh nanti latihan. Kan di kondangan tuh semua jenis makanan ada kan? Coba latihan, jangan makan berlebihan. Datang ke sana, minum air putih, makan buah sedikit, makan sayur dikit, selesai pulang. Kalau Anda bisa mengontrol rasa lapar, Anda bisa mengontrol yang lain. Itu Pak Bu. Nanti sebabnya kalau laki-laki itu ya, salah satu kenikmatan laki-laki itu apa? Kencing. Asik kan? Bukan laki-laki, perempuan gitu kan, terutama laki-laki ya. Salah satunya. Maka teknik ya untuk menguatkan otot panggul sama pinggang bagi laki-laki agar tidak langsung keluar saat berhubungan intim suami istri itu adalah menahan kencing. Itu yang dikenal sebagai kegel itu loh. Waktu maaf dia mau lagi pipis gitu kan, keluar urinnya, tahan. Semakin sering dia tahan, semakin kuat panggulnya. Nanti waktu maaf berhubungan sama istri, dia bisa tahan, bisa ngontrol. Gitu loh. Asik. Dan Bapak Ibu perlu ketahuin ya, banyak masalah rumah tangga, bahkan perceraian itu terjadi salah satu yang utamanya karena ketidakpuasan istri terhadap suami. Sekian tahun nikah, tapi suami istri tidak pernah merasakan maaf orgasme. Gitu loh. Sayang. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya nggak sehat. Ya kalau suami istrinya soleh, alhamdulillah dia bertahan. Tapi kalau yang nggak soleh, kadang-kadang ya minta cerai deh. Kenapa? Gak ada nikmatnya saya hidup sama kamu, yang gitu ya. Maka sering pernah saya sampaikan. Jadi niatkan juga hidup sen untuk memberikan nafkah yang terbaik untuk istri. Bapak ibu, bapak-bapak nih, misalkan Anda kalau lagi minum air zam-zam, kan banyak minta itu rezeki macam-macam gitu kan. Minta juga, ya Allah kuatkan fisikku untuk memberi yang terbaik untuk istriku. Karena hubungan suami istri adalah sedekah. Jima itu sedekah, ya. Kalau nasi putih organik boleh nggak? Andai tidak ada berasnya dicuci pakai garam boleh nggak? Ya boleh aja sih, tapi kalau apa? Saya sih lebih milih nasi yang masih ya. Ya memang nasi itu problemnya apa? Selain seratnya yang kurang, gula yang tinggi, kan ada lagi tuh logam beratnya dari pestisidanya. Jadi kalau Anda makan kayak maaf nasi coklat kayak begini, ya ini lebih, kalau yang saya tahu ya, nanti coba dilihat lagi, itu lebih tinggi seratnya daripada nasi putih biasa. Meskipun organik. Apalagi beras merah, atau beras coklat, atau beras hitam. Dicuci pakai garam, setahu saya nggak kuat. Kalau mau cuci pakai baking soda. Baking soda nggak cukup pakai garam. Apakah pasien dengan pengeroposan tulang, terutama tulang lutut, bisa diobati dengan ramuan herbal? Bisa, asal nutrisinya Bapak Ibu berikan. Ya. Pengeroposan tadi saya jelaskan karena asam ya salah satunya. Saya sudah menikah 7 tahun tapi belum juga hamil karena PCO. Polycystic ovary syndrome. Dulu 1 tahun yang lalu pernah hamil tapi harus dikuret karena hamilnya kosong. Suami saya kerja di tambang, pulang 70 hari sekali dan tidak boleh bawa istri. Apa yang harus saya lakukan? Bingung saya jawabnya. Cari kerja yang lain sih. Oh nggak usaha aja lah. Ya susah kalau udah kayak begitu ya. Awalnya kerja kerja yang sudah di luar gitu loh, susah ya. Solusinya gimana? Ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah. Siapa tahu ketika ketemu suaminya pulang hamil, harapannya begitu. Dan menjelang beliau pulang mungkin ibu hidup sehat aja ya, mulai praktek hidup sehat, jangan makan yang nggak sehat ya, sehingga nanti waktu sekali ketemu berkualitas sperma ovumnya. Tapi paling bagusnya apa?
Ya tadi kerjanya pindah, ya kerjanya pindah. Saya banyak kayak begini, case-case begini. Ada yang ketika istrinya lagi masa subur, suami nggak ada, gitu loh. Apakah keutamaan puasa tengah bulan? Sudah tadi ya. Ya. Jadi tengah bulan itu proses bunuh diri sel kita meningkat secara gravitasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa meningkatkan lagi itu. Jadi saat tubuh sudah bersih, Bapak sekalian, saat tubuh kita sudah bersih, kemudian apa yang terjadi? Ya kita bersihkan lagi dengan cara dibekam. Jadi puasa tengah bulan itu subhanallah, itu kan nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, kalau Bapak Ibu bisa kerjakan tuh kerjakanlah. Dan berat, emang berat. Semua amal ibadah semakin berat dia kerjakan, semakin besar rewardnya. Ya, maka puasa karena berat, Allah siapkan satu pintu khusus untuk orang puasa. Ya, nanti pada akhirnya nanti Anda atau kita ya akan lebih senang makan. Jadi awal stepnya begini, dulu makannya nggak sehat, gitu ya. Dulu makannya nggak sehat, kemudian dia pindah ke berubah, mulai makan yang sehat. Nanti step berikutnya makanan sehat pun tidak terlalu tertarik buat dia lebih senang puasa. Gitu nanti akhir ujung-ujungnya. Makan sedikit dah cukup, gitu. Apalagi kayak bulan Ramadan kayak begini, ya. Anda niatkan mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita Allah sampaikan ke bulan Ramadan ini sekalian dan menjadi bulan benar-benar bersih-bersih. Bukan hanya bersih fisik tapi bersih hati, mengatasi atau mendidik nafsu kita, mendidik kolbu kita, iman kita, ya, seperti itu. Satu lagi kali ya. Mohon resep untuk asam urat dan resep obat kolesterol. Tadi udah kayaknya. Yang tadi itu jadi gini, herbal itu atau jamu-jamu rimpang itu dia kerjanya banyak gitu loh. Ya. Kolesterol, sekarang kolesterol itu apa? Lemak. Lemak kan? Munculnya karena apa? Karena yang diasup banyak lemak nggak sehat. Coba tanya sama orang karena kolesterol. Sering makan sayur nggak? Sering makan buah nggak? Sering minum air putih nggak? Kemungkinan besar nggak? Akhirnya yang dimakan apa? Tadi gula lagi. Dan berubah menjadi lemak. Ya, itu di stop dengan cara ganti sama sayur dan buah-buahan. Kemudian rimpang-rimpangan secara umum sih ya. Itu insya Allah juga membantu. Tadi saya jelaskan terakhir itu kayak apa, jahe, kunyit, lengkuas, serai, sama jeruk nipis, sama kurma, tadi juga insya Allah membantu. Saya seorang istri, umur 31 tahun, berat badan 54 kilo, tinggi badan 157 cm, 44 tahun menikah, belum hamil. Mohon resepnya. Sudah di IG banyak banget. Nanti dibaca aja ya. Yang tadi saya bilang tadi tentang tulisan saya tentang survei tadi itu komen itu Bapak Ibu bisa baca di situ. Itu ilmu semua itu. Bahkan ada yang sampai 20 tahun saya situ ada. Baca di situ. Saat ini saya mengkonsumsi kurma muda dan buah zuriat. Saya sih pribadi yang susah-susah nggak usah ribet lah. Buah zuriat ini kan susah didapat. Sebenarnya buah zuriat itu genusnya sama kayak ini. Genus ya. Makanya genus gitu kan, marga, spesies gitu kan. Dia sama kayak kurma. Ini manfaatnya kurang lebih sama aja. Ya, itu yang pernah saya coba kaji gitu kan. Jadi kalau sudah mulai mau promil ya zaitun, kurma, madu, jangan lepas. Zaitun, kurma, madu. Ya, zaitunnya minyak ya, minyak kayak begini yang tadi itu juga bisa 1 sendok makan sehari. Kurmanya 7, madunya 1 sampai 2 butir, 2 sendok makan sehari, cukup insya Allah. Buat spermanya subur, tadi bisa tuh, kunyit terutama ya, atau mungkin kunyit ditambah dengan habatus sauda juga bisa. Kunyit, habatus sauda sama madu, insya Allah bagus buat sperma. Ya. Baik, ini beberapa pertanyaan sudah sama. Saya kira mungkin cukup sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan di rumah. Ibu-ibu yang punya pengendali atau menjadi pengendali dapurnya, cobalah masak yang sehat. Kulkasnya diisi dengan yang sehat-sehat, lemari makannya diisi dengan sehat-sehat, sehingga nanti kita bisa mewujudkan generasi yang sehat. Dan ibu sekalian,
apa yang kita kerjakan atau mungkin kita niatkan ini tidak lain tidak bukan kita niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk gaya-gayaan. Ya, karena sayang badan. Allah sudah menciptakan badan kita dengan sangat-sangat sempurna. Jangan dirusak, jangan dizolimi, karena toh nanti pada akhirnya Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kenapa kita hidup sakit-sakitan? Allah tidak menciptakan kita secara untuk sakit-sakitan. Ya, saya kira mungkin begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa Pak? Vertigo. Baik. Obatnya apa? Berbekam. Insya Allah. Syafakallah. Semoga sehat ya. Ya, sama ini. Kunyit sama lada hitam. Minum nanti. Ya. Kunyit dikasih air panas saja, dikupas, kasih lada hitam sedikit, sama sedikit kasih habatus sauda. Insya Allah. Baik, sekali lagi mohon maaf sekalian kalau ada yang salah dan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga dengan ini kita bisa membantu ya menyehatkan negeri ini yang sudah begitu banyak beban penyakitnya. Dan bagi Anda yang punya bisnis kuliner, cobalah bikin makanan minuman yang sehat ya. Bagi kita yang sudah mulai ngerti ini, coba share ini kepada orang lain sehingga kita bisa jauh lebih baik kehidupan kesehatan kita, sehingga nanti kita kembalikan ya. Kata kunci terakhirnya adalah kita kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Itu. Karena Allah akan tanya, kenapa saya sampaikan? Allah akan tanya kenapa dizolimi ya. Jangan rusak badan kita yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sempurna sekali. Ya, semakin kita sehat, maka semakin naikkan ketakwaan kita kepada Allah. Sehatnya yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebagai bekal kita untuk lebih taat. Sehat harus lebih taat. Kalau dengan sehat tidak taat, maka mungkin sakit lebih baik untuk menggugurkan dosa kita. Ya, jangan dengan sehat malah justru susah-susah bangunnya. Lalu sekalian, percuma Anda hidup sehat, percuma kita hidup sehat, percuma minum madu, percuma infus water. Kalau seandainya Quran nggak dibaca, malam nggak bangun, ya duha nggak dikerjakan, sayang. Sehatnya kita harus bikin taat. Allah akan senang dengan hamba-hambanya yang kuat dan taat kepada Dia. Mukmin dicintai Allah adalah mukmin yang kuat. Kuat itu dibuktikan dengan cara apa? Bukan kuat fisik, tapi kuat menahan nafsunya. Ketika ketemu makanan nggak sehat, jangan makan. Kuat untuk bangun malam, kuat untuk baca Quran, itu yang saya maksud. Ya, seperti itu. Semoga bertemu lagi dalam waktu kesempatan, sekalian. Semoga Allah sehatkan Bapak Ibu sekalian, dan semoga yang sakit juga disembuhkan Allah. Semoga yang berhutang dilunasi hutangnya oleh Allah SWT. Semoga yang sedang hidupnya bermasalah Allah mudahkan urusannya. Semoga yang belum menikah segera dinikahkan dengan jodoh yang terbaik ya. Dan semoga Allah lindungi negeri kita ini dari segala macam bencana, azab, ujian, penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan semoga juga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam waktu kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di surga lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.